Selamat pagi, para Pukaters dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Dominikus Agus Gunawan, dalam Renungan Pukatnas. Yang kali ini saya akan mengambil tema mengelola kekayaan dengan bijak. Para Pukaters sekalian, tentu saja dalam hidup ini kita perlu memiliki harta. Harta itu bukan untuk disimpan, bukan untuk anak cucu kita saja, tapi juga untuk kehidupan pribadi kita, supaya kita dapat hidup dengan baik, tidak menyusahkan orang lain, dan juga sebagai alat Tuhan untuk menolong sesama kita yang membutuhkan pada saat kita diberikan rezeki yang berlimpah. Rekan pria Katolik, kekayaan itu seringkali kita anggap sebagai suatu kesuksesan karena saya sudah berhasil, dan juga kita perlu mengingat itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi Tuhan sangat mengasihi saya. Apakah Tuhan tidak mengasihi orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti kita? Itu bukan urusan kita. Kita tidak perlu membanding-bandingkan karena Allah mengasihi semua orang. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana saya mengelola kekayaan yang merupakan titipan dari Tuhan itu secara bijak. Bukan untuk membuat saya memiliki harta berlimpah 7 turunan, bukan itu. Ya. Inilah yang perlu kita perhatikan. Sebagai ayat emasnya, saya akan melihat dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan bunyinya demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi para pukater sekalian, kita perlu mengingat tadi dikatakan kita bukan hanya mengumpulkan harta di bumi. Harta di bumi untuk kehidupan kita yang secukupnya, karena kita di bumi hidup tidak lama, hanya 70-80 tahun. Dan juga jangan terlalu mengumpulkan harta yang berlimpah, karena nanti itu ngengat dan karat akan merusakkannya, serta ada orang yang menjadi iri dan mencuri kekayaan kita. Para pukater sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, ya. Karena kita perlu mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang kekal. Jadi kekayaan di bumi itu tidak salah, kita memang membutuhkan untuk hidup yang baik dan tidak merepotkan orang lain. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengelola dan memanfaatkannya agar itu merupakan perwujudan dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Rekan profesional dan usahawan, kita mungkin memiliki akses dalam sumber daya yang berlimpah. Namun apabila kita menggunakan kekayaan itu hanya untuk memuaskan diri sendiri, itu tidak merupakan hal yang baik. Itu merupakan ego kita. Tapi kita harus menggunakannya untuk membantu orang lain dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Untuk mengingatkan kita, marilah kita melihat beberapa pokok poin, ya. Yang pertama, kalau kita memiliki kekayaan, tentu saja kita harus menerapkannya dengan bijak, ya, kekayaan tersebut. Karena itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan diri. Jadi kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya mengutamakan kekayaan materi di atas itu hanya untuk pribadi atau untuk membangun kerajaan Allah? Apakah saya terjebak dengan pola pikir bahwa lebih banyak harta berarti lebih banyak kebahagiaan? Itu hal yang salah, para pukater sekalian.
Poin yang kedua yang perlu kita lihat adalah kita perlu memberi dengan sukacita. Jadi, kekayaan yang kita miliki di dunia ini hanya titipan dari Allah, ya. Kita perlu mengalokasikannya bukan untuk saya sendiri, itu hal yang egois. Tapi saya perlu membantu orang lain. Nah, kalau kita dibutuhkan untuk memberi, kita perlu memilih memang yang layak dan yang berguna gitu ya, bukan untuk ditipu orang. Nah, kita harus memberinya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa ya. Kita perlu memberinya dengan senyuman yang tulus untuk menolong orang lain yang membutuhkan, untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Kemudian kita juga perlu mengingat bahwa kekayaan yang kita miliki itu titipan dari Tuhan. Kita perlu mengevaluasi diri. Apakah kekayaan yang saya miliki itu saya peroleh dengan jalan yang adil dan jujur? Kalau itu tidak jujur, tidak benar, hasil korupsi dan sebagainya, nah kita perlu mengevaluasi diri. Kita perlu meminta ampun kepada Tuhan. Kita perlu mengaku dosa akan kesalahan ini dan tidak mengulanginya lagi. Ingat, Tuhan menghargai kejujuran dan integritas kita terhadap hal-hal yang perlu kita pertanggungjawabkan pada Tuhan. Kemudian kita juga mengingat bahwa kekayaan yang kita miliki itu perlu kita investasikan untuk membangun kerajaan Allah. Ya. Jadi kita perlu menggunakan sumber daya yang kita miliki, yaitu titipan Tuhan, itu untuk membangun kerajaannya juga. Ya. Itu kita bisa lakukan untuk membantu sesama, tadi pendidikan, melakukan misi sosial, pembangunan gereja, dan lain sebagainya. Jadi rekan pria Katolik, rekan Pukaters sekalian dimanapun Anda berada, marilah kita menggunakan kekayaan dengan bijak untuk membangun kerajaannya. Karena Tuhan sudah Maha Pengasih, sudah menitipkan kekayaannya kepada kita, maka kita perlu menggunakannya bagi sesama dan juga untuk membangun kerajaannya. Terima kasih para pukater sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.